Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesya Rifa dan teman saya Virgi Rian Ibrahim dan Viola Salsa Sandoval. Saya akan mempresentasikan mengenai personalia, SDM, dan pengelolaan karyawan. Personalia, SDM, dan pengelolaan karyawan, sebuah perusahaan memiliki rencana strategis itu mengidentifikasi peluang dan menunjukkan arah masa depan bisnis perusahaan. Ketika perusahaan mengembangkan strategi untuk mencapai rencana strategis, itu tergantung pada manajernya untuk memanfaatkan karyawan dan sumber daya lain untuk membuat strategi bekerja. Pertimbangkan situasinya perusahaan yang memproduksi dan menjual barangnya. Kinerja sangat tergantung atas upaya karyawannya. Perusahaan juga harus memutuskan metode apa yang mungkin bisa dilakukan, jenis motivasi apa, bagaimana dapat memastikan, dan bagaimana motivasi bisa meningkatkan nilainya. Jika perusahaan berhasil memotivasi karyawannya, ada manfaat dalam dua cara. Pertama, jika file karyawan termotivasi untuk bekerja, mereka akan menyelesaikan lebih banyak tugas dan perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit karyawan. Kedua, jika penjualnya termotivasi untuk menjual barang-barang, volume penjualan dan pendapatannya akan menjadi lebih tinggi. Jika perusahaan pemain bisa memastikan bahwa karyawannya puas dengan pekerjaan mereka, itu pasti mampu mempertahankan karyawan untuk jangka waktu yang lebih lama dan akan mengurangi biaya terkait melatih karyawan baru. Nilai motivasi. Banyak bisnis sukses bukan hanya karena ide bisnis mereka, tetapi juga karena karyawannya. Tetapi karyawan perlu dimotivasi agar memiliki keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaan mereka. Karyawan di beberapa perusahaan memiliki keterampilan yang memadai untuk pekerjaan mereka, tetapi mereka kurang memiliki motivasi untuk bekerja baik. Akibatnya, para karyawan ini hanya menawarkan bantuan terbatas dalam proses produksi. Teori tentang motivasi. Motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja atau sejauh mana karyawan puas dengan pekerjaannya. Perusahaan harus perlu mengetahui kepuasan para karyawannya. Seperti yang diilustrasikan oleh pernyataan berikut dari laporan tahunan terbaru. Menurut Kodak, Anda akan melihat fokus yang lebih besar pada kepuasan karyawan yang akan membawa kita ke kualitas yang lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih baik, dan profitabilitas yang lebih baik. Menurut Bethlehem Steel, kesuksesan Bethlehem pada akhirnya bergantung pada keterampilan, dedikasi, dan dukungan karyawan kami. Dari studi Hawthorne, pada akhir 1920-an, peneliti mempelajari pekerja di pabrik listrik barat dekat Chicago untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai kondisi memengaruhi tingkatnya produksi. Saat pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi meningkat. Namun, tingkat produksi juga meningkat saat pencahayaan dikurangi. Para pekerja ini kemudian menjalani berbagai waktu istirahat. Tingkat produksi meningkat untuk jeda yang lebih pendek dan jeda yang lebih lama. Salah satu interpretasi dari hasil ini adalah pekerja menjadi lebih termotivasi ketika mereka merasa diizinkan untuk partisipasi. Maslow's Hierarchy of Needs. Teori ini menyarankan bahwa orang mengurutkan kebutuhan mereka menjadi 5 kategori umum. Begitu mereka mencapai kategori kebutuhan tertentu, mereka menjadi termotivasi untuk mencapai kategori berikutnya. Fisiologis kebutuhan adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti pangan dan papan. Sebagian besar pekerjaan itu mencapai kebutuhan ini. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, kebutuhan keselamatan seperti keamanan kerja dan kondisi kerja yang aman menjadi tujuan yang paling cepat. Kategori kebutuhan terakhir adalah aktualisasi diri, yang mempresentasikan kebutuhan untuk mencapai potensi diri secara penuh. Misalnya, orang dapat mencapai aktualisasi diri dengan memulai dan berhasil menjalankan bisnis tertentu yang sesuai dengan minat utama mereka. Teori hierarchy of needs dapat bermanfaat untuk memotivasi karyawan karena ini menunjukkan bahwa karyawan yang berbeda mungkin berada di tempat yang berbeda.
Oleh karena itu, kebutuhan mereka yang paling mendesak mungkin berbeda. Jika manajer dapat mengidentifikasi kebutuhan karyawan, mereka akan lebih mampu menawarkan penghargaan yang memotivasi karyawan. Herzberg's Job Satisfaction Study. Pada akhir 1950-an, Frederick Herzberg mensurvei 200 akuntan dan insinyur tentang kepuasan kerja. Herzberg berusaha mengidentifikasi faktor-faktor itu membuat mereka merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka pada titik waktu tertentu. Dia juga mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka merasa puas dengan pekerjaan mereka. Teori Z. Pada 1980-an, teori baru tentang kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang mengizinkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan pekerjaan kepuasan karena memberikan tanggung jawab karyawan. Deskripsi pekerjaan cenderung menjadi kurang terspesialisasi, sehingga karyawan mengembangkan berbagai keterampilan dan memiliki lebih banyak jalur karir yang fleksibel. Untuk meningkatkan kepuasan kerja, banyak perusahaan Amerika Serikat mulai memberikan tanggung jawab lebih kepada karyawan. Expansion Theory. Teori harapan menunjukkan bahwa upaya karyawan dipengaruhi oleh hasil yang diharapkan penghargaan untuk upaya tersebut. Oleh karena itu, karyawan akan melakukan menjadi lebih termotivasi untuk mencapai tujuan jika itu dapat dicapai dan menawarkan beberapa penghargaan. Selanjutnya itu Reinforcement Theory, menunjukkan bahwa penguatan dapat mempengaruhi perilaku. Penguatan positif memotivasi karyawan dengan memberikan penghargaan atas kinerja yang tinggi. Imbalannya bisa berkisar dari pujian lisan hingga promosi atau bonus besar. Para karyawan mungkin bereaksi berbeda terhadap berbagai bentuk penguatan positif. Terlebih mereka mengapresiasikan bentuk penguatan mereka akan semakin termotivasi untuk terus berprestasi. Penguatan negatif memotivasi karyawan dengan mendorong mereka untuk melakukan berperilaku dengan cara yang menghindari konsekuensi yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh, karyawan mungkin termotivasi untuk menyelesaikan tugas mereka hari ini, untuk menghindari harus mengakui keterlambatan dalam pertemuan kelompok atau untuk menghindari evaluasi negatif oleh atasan mereka. Memotivasi karyawan yang tidak puas. Perusahaan mungkin tidak dapat memotivasi berapa karyawan, terlepas dari upaya atau metode yang digunakan untuk memotivasi mereka. Jika tidak ada bentuk motivasi yang efektif, ancaman pemecatan dapat digunakan sebagai upaya terakhir untuk memotivasi karyawan tersebut. Jika perusahaan tidak mendisiplinkan karyawan yang tidak puas kinerja kerjanya, karyawan lain akan kehilangan antusiasme mereka, terutama jika mereka harus menutupi tugas kerja yang membuat karyawan tidak puas mengabaikannya. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan pekerjaan kepuasan motivasi. Banyak teori tentang motivasi menunjukkan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, kuncinya karakteristik yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan dalam pekerjaan. Untuk memotivasi karyawan, perusahaan menyediakan pekerjaan program pengayaan atau program yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Berikut ini adalah beberapa program pengayaan pekerjaan yang lebih populer. Yang pertama, program kompensasi yang memadai. Kedua, keamanan kerja. Ketiga, jadwal kerja yang fleksibel. Keempat, program keterlibatan karyawan. Selanjutnya, program kompensasi yang memadai. Perusahaan dapat berusaha memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk pekerjaan yang terlibat. Namun, kompensasi yang memadai tidak serta-merta memotivasi karyawan untuk melakukan upaya terbaik mereka. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukannya berusaha untuk memastikan bahwa karyawan dengan kinerja tertinggi masing-masing tahun menerima kenaikan presentasi tertinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.